Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adela Wardela. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen di dalam sistem teknologi informasi laboratorium medis. Ya, sebelum kita mengetahui mengenai komponen-komponen dalam sistem teknologi laboratorium medis, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem informasi itu sendiri. Jadi, sistem informasi itu merupakan sebuah alat atau sarana yang bertujuan untuk mengelola data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai media untuk membagikan dan menyebarluaskan informasi kepada pengguna informasi secara cepat dan tepat. Sistem informasi juga adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dengan cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen-komponen dari sistem informasi itu sendiri. Komponen-komponen dari sistem informasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan sebentar. Ya, yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini merupakan perangkat keras sistem informasi berbasis komputer seperti Central Processing Unit atau CPU, monitor keyboard, printer, dan lain sebagainya. Jadi alat-alat perangkat keras yang digunakan untuk menunjang kerja dari sistem informasi laboratorium ini sendiri. Ya, selanjutnya, hardware merupakan fondasi penting dalam setiap sistem komputer. Jadi, hardware ini berperan vital dalam menjalankan berbagai tugas komputasi di dalam laboratorium. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana sebuah sistem teknologi informasi tanpa perangkat keras atau hardware ini. Ya, jadi fungsi perangkat keras atau hardware ini untuk membantu pengujian, pengembangan, pemodelan, dan analisis dalam konteks komputasi dan teknologi informasi. Yang kedua adalah memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan sistem komputer. Yang ketiga, memungkinkan data digital diubah menjadi informasi yang dapat diterima oleh manusia. Yang keempat, memfasilitasi pemrosesan data. Dan yang kelima, memfasilitasi penyimpanan data. Ya, selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Merupakan perangkat lunak dari sebuah sistem informasi, yaitu sebuah operating system, aplikasi atau program yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan menganalisa suatu data. Ya, perangkat lunak atau software ini di dalam laboratorium berfungsi untuk mengendalikan instrumen, menganalisis data, dan mengelola sampel dan mengedit suatu dokumen. Jadi, um, ya, software ini uh, sangat penting, ya, tidak kalah penting dengan hardware karena dia ini sebagai uh, fungsinya untuk mengendalikan instrumen. Jadi segala sesuatu instrumen yang digunakan dalam laboratorium akan dikendalikan oleh software ini sendiri. Dia juga menganalisis data, mengelola sampel, dan mengedit dokumen-dokumen dari hasil pemeriksaan ataupun identitas pasien yang memeriksa. Ya. Selanjutnya adalah database. Teman-teman bisa lihat gambarnya, ilustrasi gambar dari proses kerja database di samping, ya di kiri saya ini. Ya, database sendiri merupakan sistem informasi laboratorium atau LIS. Dia merupakan salah satu komponen dari sistem informasi laboratorium yang berperan untuk menyimpan, mengelola, dan merekam data pengujian pasien.
Ya, data ini meliputi perintah pengujian, hasil pengujian, dan kendali mutu. Ya, manfaat database pada sistem informasi laboratorium yaitu untuk memudahkan akses data dari mana saja. Ya, tidak terhalang oleh apapun, mengurangi risiko kehilangan data, memudahkan kolaborasi tim, meningkatkan efektivitas pengujian, melindungi data sensitif dari akses dan pelanggaran yang tidak sah. Ya, itu database ya. Selanjutnya network atau jaringan. Ya, network atau jaringan merupakan alat yang menghubungkan elemen-elemen tadi yang telah saya jelaskan atau antar subsistem. Jadi sistem-sistem yang tadi pada komponen-komponen LIS sendiri, sistem informasi laboratorium, itu digabungkan oleh network atau jaringan ini sehingga memungkinkan adanya interaksi yang cepat dan pertukaran data dan informasi yang cepat dan akurat. Oke, selanjutnya adalah prosedur operasional. Prosedur operasional ini merupakan gambaran bagaimana data tertentu diproses dan dianalisa untuk menghasilkan produk dari sebuah sistem informasi. Ya, prosedur dalam sistem informasi laboratorium mencakup aturan dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengelola data, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan, hingga pelaporan hasil. Ya, dengan adanya prosedur yang jelas dalam sistem informasi laboratorium ini, efisiensi kerja akan meningkat, risiko kesalahan akan berkurang, serta kualitas dan validitas data lebih terjamin dalam laboratorium itu sendiri. Ya. Selanjutnya, yang paling penting dari semua komponen-komponen dalam sistem informasi laboratorium itu adalah pengguna atau user. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan kalau komponen-komponen di dalam sistem informasi laboratorium ini sudah lengkap dengan alat-alat yang begitu canggihnya, tetapi tidak ada pengguna atau user itu sendiri atau user ya. Jadi pengguna atau user ini adalah dalam sistem informasi laboratoriumnya adalah individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan, merawat, dan mengembangkan sistem informasi tersebut agar berfungsi dengan optimal. Pengguna atau individu atau kelompok tersebut memanfaatkan sistem informasi laboratorium untuk menginput data, mengelola data, dan mengakses data yang dibutuhkan seperti hasil uji laboratorium, data pasien, atau laporan penelitian, dan lain sebagainya. Oke, ya dari semua pembahasan yang sudah saya bahas di awal, em, dari komponen-komponen sistem informasi laboratorium. Dari yang pertama tadi ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, jaringan atau network, prosedur operasional, serta pengguna atau user itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi laboratorium terdiri dari berbagai komponen utama yang bekerja secara integritas untuk memastikan kelancaran pengelolaan data dan proses di laboratorium. Jadi, komponen-komponen ini saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi itu sendiri atau suatu laboratorium itu. Komponen-komponen ini mencakup pertama, perangkat keras atau hardware, kedua, perangkat lunak atau software, yang ketiga, basis data atau database, yang keempat, jaringan atau network, yang kelima, prosedur operasional, serta yang keenam adalah pengguna atau user itu sendiri yang berperan dalam menjalankan sistem.
Dengan adanya komponen-komponen ini, sistem informasi laboratorium mampu meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kecepatan dalam pengelolaan data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas laboratorium secara keseluruhan. Ya, baik. Itu adalah penjelasan saya mengenai komponen-komponen di dalam sistem teknologi informasi laboratorium medis. Ya, semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman semua. Semoga bermanfaat.